Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Caira, Stambuk D101-19736. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai pemenuhan tugas yang diberikan di mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara kelas D. Jadi langsung saja berbicara mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan atau ada beberapa topik yang akan dibahas, diantaranya yaitu seperti pengertian dari hukum acara peradilan tata usaha negara, apa dasar hukumnya, kemudian hakikat pembentukan dari peradilan tata usaha negara, subjek dan objek dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir apa yang membedakan peradilan tata usaha negara dengan peradilan lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Pengertian dari hukum acara peradilan tata usaha negara ialah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dalam menjalankan berjalannya hukum tata usaha negara. Kemudian dasar hukum dari peradilan tata usaha negara. Apa dasar hukumnya? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Di sana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian keberadaan peradilan tata usaha negara juga berkaitan dengan konsep negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang mana pada tahun 86 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Jadi jelas bahwa dasar hukum dari peradilan tata usaha negara ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang kemudian juga mempunyai undang-undang tersendiri seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian apa hakikat pembentukan dari peradilan tata usaha negara? Hakikat pembentukan dari peradilan tata usaha negara ini dihadirkan dalam rangka untuk sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam urusan tata usaha negara. Sengketa yang dimaksud di sini ialah segala tindakan atau putusan pejabat atau badan tata usaha negara yang dianggap melanggar hak warga negara. Kemudian subjek dan objek di lingkungan peradilan tata usaha negara. Subjek yang dalam lingkungan peradilan tata usaha negara di sini ialah tergugat dan penggugat. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 memberikan pengertian terkait dengan penggugat. Penggugat ialah orang atau badan hukum yang kepentingannya merasa dirugikan oleh keputusan dari pejabat atau badan tata usaha negara. Kemudian dalam Undang-Undang 5 tahun 1986 pasal 1/6 menyatakan terkait dengan pengertian dari tergugat. Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan terhadapnya. Kemudian objek dalam peradilan tata usaha negara yaitu segala putusan atau perbuatan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang membedakan peradilan tata usaha negara dengan pengadilan lainnya. Jadi yang membedakan peradilan tata usaha negara dan pengadilannya itu terbatas pada atau ditinjau dari objek dan subjeknya, yang mana subjek dalam peradilan tata usaha negara terbatas hanya kepada yang mana tergugat
tergugat itu haruslah pemerintah dan yang menggugat haruslah masyarakat. Sehingga dalam peradilan PT-UN ini atau PT-UN ini tidak dikenal dengan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, yang kemudian objek dari peradilan tata usaha negara itu sendiri juga merupakan segala putusan pejabat atau badan pemerintah tata usaha negara yang dianggap merugikan. Tapi kini arti dari objek peradilan tata usaha negara lagi ini diperluas menjadi segala tindakan pemerintah yang faktual. Jadi sekian mungkin pembahasan yang bisa saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.